West Side girl, going to East Side bar. West Side girl, going to East Side bar. No damn good can come of this, so West Side lives in the East Side kiss. West Side girl, going to East Side bar. Well, tonight's gonna hang out with someone's in without a doubt. When West Side girl's going to East Side bar. Bookshot bar. Kami juga sangat berterima kasih kepada bapak-bapak ya pelindung kami, para dari pemerintahan, Bapak Setda 1, Bapak Kakanwil dari MUI, juga rekan-rekan semua tim members untuk pelaksanaan ini dan juga komite. Tapi khususnya kepada teman-teman semua, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung ya. Syukur dan semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Maka dengan resmi Interfaith Youth Pilgrimage dengan resmi saya nyatakan dibuka. Nah, menurut saya IYP ini, Interfaith Youth Pilgrimage, itu adalah sesuatu yang sangat berguna bagi kerukunan umat beragama di Indonesia ini sendiri. Dan saya merasa, wah, ini kesempatan saya untuk mengenal keberagaman di Indonesia. Tujuan saya pribadi tentunya yang pertama saya ingin mengenal secara langsung, karena kegiatan ini kan Interfaith Youth Pilgrimage gitu kan, artinya pilgrimage ini kan ziarah. Jadi bagi saya pribadi ini sangat menarik ketika saya harus bersama dengan orang-orang yang berbeda budaya, bahkan berbeda keyakinan dengan saya, dan saya harus tinggal di tempat-tempat suci agama-agama lain. Jadi menurut saya tujuan datang saya kemari ingin belajar, ingin mengenal secara lebih dalam lagi apa yang ada di dalam komunitas itu atau dalam agama itu. Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian bukan wajib apa yang sembah. Lakum dinukum waliyadin. Biarlah bagi kalian agama kalian, bagi aku agama aku. Gimana? Damai. Tangan tanggungnya keliling Yang paling menarik dalam kegiatan IYP ini salah satunya adalah mengikuti live-in di pondok pesantren. Karena saya sendiri tidak tahu banyak tentang pesantren, saya hanya mengetahui isu-isu pesantren itu dari media-media atau isu-isu kabar burung tentang bagaimana kerasnya pesantren dan sebagainya. Dan dengan saya mengikuti program IYP ini, saya bisa langsung ikut terjun dalam kehidupan mereka. Dan tentunya ritual itu sholat Jumat, yaitu hampir saya mendapatkan titik temu antara agama Islam dan juga agama Buddha. Di situ juga terdapat nilai-nilai luhur, yaitu seperti ketenangan dan sebagainya, itu adalah merupakan titik temu.
gereja Palu ini termasuk Protestan atau Katolik, kata beliau adalah Protestan. Saya mau tanya bagaimana garis bentuk hubungannya atau garis koordinasinya dengan Protestan, atau perbedaan inti ajarannya dengan Protestan itu apa? Dan tadi juga saya tanya, sebenarnya intinya tidak ada berbeda kok, tapi yang berbeda hanya tata caranya. Nah, saya mau menjelaskan karena tadi juga saya pikir juga banyak yang berubah. Ada misalnya wajah Yesus tanpa wajah, dan beberapa hal yang menurut saya itu barangkali inti ajaran. Yang kedua, soal reaktualisasi ajaran, pembaruan ajaran itu, apakah itu hanya tadi itu, apakah hanya sekedar di tata caranya atau juga menyentuh soal inti ajarannya? Kira-kira batasnya apa? Gitu. Sebetulnya pertama, kalau teman-teman melihat salib kok beda-beda, betul. Tapi waktu itu memang ada yang disebutnya imperialisme Roma Katolik misalnya. Jadi salib ada Yesusnya yang ganteng itu, ya toh, Latin. Karena memang itu kaitannya dengan bangsa Romawi menjajah sampai seluruh dunia, gitu. Jadi Paus harus diberi juga tahta dan mahkota. Maksudnya nggak boleh kalah sama kaisar. Itu sejarahnya. Oleh sebab itu bedanya dengan Protestan biasanya penafsirannya di situ. Nah, waktu reformasi Protestan, namanya Protestan loh, protes terus. Jadi kalau Protestan nggak protes, dia kehilangan esensi dirinya. Nah, semua yang berbau Katolik itu dibuang, makanya salibnya tanpa Yesusnya, gitu loh. Jadi kalau teman-teman melihat itu sejarahnya di situ. Nah, tapi Protestan sekarang menyadari itu yang disebutnya ikonoklasme. Ikonoklasme, semua yang berbau Katolik waktu itu dihancurkan. Dalam tradisi Katolik memang dulu yang boleh membaca dan menafsirkan kitab suci hanya teolog, imam, supaya tafsiran tidak liar. Protestan sebaliknya. Protestan, setiap orang adalah subjek, sehingga teologi adalah refleksi tentang cinta kasih Allah dalam hidup. Saya sering mendapatkan suatu isu di lingkungan saya tinggal di situ. Kalau ternyata ada suatu kampung yang itu tuh kampungnya kayak seolah itu korban misionaris, korban kristenisasi gitu. Yang dulunya Islam jadi sekarang jadi Kristen semuanya gitu. Saya pertama kali dengar cerita itu rasanya benci, rasanya sebel banget gitu. Kenapa sih saudaraku muslim dikristenkan seperti itu karena mereka miskin? Tapi ya mungkin ini sebagai jawaban Allah kenapa saya mungkin diikutkan di IYP ini, mungkin biar tahu sebenarnya makna misionaris itu apa. Dan setelah saya ikut IYP ini, ketika saya live in di Jumat itu saya tanya kepada Bapak Teguh gitu. Bapaknya bilang sebenarnya makna misionaris itu sendiri adalah menebar kebaikan, menyantuni anak-anak miskin, orang-orang yatim, dan orang yang tak mampu tanpa memandang dia agamanya apa gitu. Kalau masalah dia pindah agama itu sebenarnya bukan suatu hak mereka, bukan suatu kewajiban memaksa untuk mereka pindah, tapi itu semata-mata adalah hidayah dari Allah sana gitu, kata Bapak itu. Setelah saya mendengar itu, saya mulai bisa toleran gitu. Kalau misalnya ada orang yang pindah agama ke Kristen, mungkin emang mungkin tuh emang ada hidayah dari Allah mereka gitu. Jadi emang saya juga menyadari bahwa memilih agama itu merupakan hak masing-masing manusia gitu ya di dunia ini. Jadi saya juga nggak bisa memaksa untuk Islam atau gitu. Ketemu orang kamu di sini ke tempat untuk suara mantap. Udah. Tahun ini kan punya mimpi nih. Acara ini kita tidak berhenti dalam satu tempat.
Jadi kita Beliau itu fasilitator untuk gerakan Selamat pagi semuanya. Oke, seperti kali ini sudah dengarkan, saya Silvino dan saya berjabat di Kedutaan Besar Amerika Serikat dan bertanggung jawab untuk oversee, mengawasi program-program yang dilakukan oleh alumni seperti Ibu Elis. Yang mana bagi saya di komunitas saya di Ambon akibat daripada duka lama yang namanya Kristen itu adalah musuh, akan tetapi dengan kegiatan ini ketika saya menginap di keluarga jemaat merubah paradigma saya tentang itu. Dan yang jelas yang paling terpenting di sini adalah sudah ditemukan kembali damai yang hilang di negeriku yang berkonflik, yaitu di Salatiga. Saya temukan itu di Salatiga dan insya Allah setelah balik ke Ambon, saya dengan beberapa teman-teman dari Ambon berniat untuk kemudian nantinya menyebarkan virus-virus perdamaian ini di Ambon. Sugar baby on the prowl. Buckshot Bob, sugar baby on the prowl. Music's playing loud as hell. Motivation's hard to tell. Buckshot Bob, sugar baby on the prowl. Oleh karena itu, dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, mari kita rapatkan agama tersebut dengan sikap saling menghargai. Kami meyakini setiap agama mengajarkan kebaikan, kedamaian, dan cinta kasih. Bumi itu diciptakan Tuhan untuk sesama manusia, apapun agama dan keyakinan. Maka kami mengajak umat beragama untuk kembali mempercayai dan menerapkan nilai moral agama dan keyakinan untuk membangun hidup baru berbangsa. Motivation's hard to tell. Buckshot Bob, sugar baby on the prowl.